Inilah replika dari salah satu ekosistem paling menakjubkan di Indonesia, Rawa Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Sebuah habitat buatan yang kubangun khusus untuk Cana Maruyelo Sentarum. Semua berawal dari pemasangan stiker latar belakang. Karena tidak memungkinkan untuk memasangnya di sisi luar akuarium, aku pun memutuskan untuk menempelkannya dari dalam. Setelah stiker terpasang, lanjut meletakkan filter under gravel. Lalu menyusun potongan styrofoam sebagai pondasi utama untuk menciptakan tiruan tanah rawa yang akan aku bentuk dari semen. Aku mulai meracik adonan semen. Mencampur semen dan pasir dengan perbandingan 2:1 untuk mendapatkan hasil yang kokoh, namun tetap mudah dibentuk. Lalu menambahkan pewarna hitam secukupnya, memberi sentuhan gelap seperti tanah rawa. Tuangkan air perlahan hingga mendapatkan kekentalan yang pas, agar mudah dibentuk dan menempel sempurna. Aku mulai mengaplikasikan semen di atas potongan styrofoam, membentuk relief yang menyerupai tebing tanah alami di tepian rawa. Untuk bagian tengah, aku sisakan sedikit celah agar menciptakan ilusi ruang yang nantinya akan memberikan kesan kedalaman. Di sini aku membuat lubang yang terinspirasi dari lubang biawak. Nantinya akan menjadi tempat persembunyian alami bagi penghuninya. Menambahkan sentuhan warna hijau di beberapa titik untuk memberikan kesan natural dan menghindari tampilan yang monoton. Kemudian, dengan bantuan plastik, permukaannya aku ratakan sambil ditepuk-tepuk perlahan, agar teksturnya tetap terlihat alami. Lalu kutempelkan akar yang menembus tanah buatan ini, untuk menciptakan kesan akar yang tumbuh liar. Menambahkan sedikit semen di sela-sela akar, agar dapat menempel sempurna. Dan inilah hasilnya. Celah-celahnya tampak begitu eksotis, lebih dari apa yang aku bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, setelah semen mengering sempurna, aku mulai merendamnya dengan air yang diberi beberapa botol cuka, yang bertujuan untuk menurunkan pH dan menetralisir sisa alkali. Beberapa hari berlalu, waktunya mengangkat styrofoam dari dasar akuarium yang nantinya akan digantikan dengan substrat. Untuk memudahkan proses pembersihan, aku mengisi air hingga serpihan styrofoam mengapung supaya lebih mudah untuk mengambilnya. Di bagian belakang dinding tanah buatan ini, aku memasukkan rumah bakteri sebagai media biologis. Di atasnya, kulapisi dengan dedaunan kering yang nantinya akan terurai perlahan, menjadi sumber nutrisi alami bagi tanaman. Dan di lapisan yang terakhir, pasir malang kutuangkan merata. Disinilah aku akan menanam tumbuhan, menggunakan teknik mirip aquaponik, tanpa tanah tetapi menggunakan pasir malang sebagai media tanam yang berpori.
Sebelum memasukkan tanaman, aku membersihkan akar dari sisa-sisa tanah untuk mencegah pembusukan pada akar tanaman. Tanaman yang aku pilih adalah jenis yang mampu bertahan dalam kelembapan tinggi dan tetap bisa tumbuh meski pencahayaan terbatas. Setelah proses penanaman selesai, aku menambahkan substrat. Di bagian dasar, aku menggunakan pasir malang hitam sebagai lapisan pertama. Selanjutnya, di bagian paling atas, aku menggunakan substrat tanah hitam alami. Tanah memang bukan media yang umum digunakan dalam akuarium. Karena itu, aku tidak menyarankan siapapun untuk menirunya. Aku hanya ingin meniru alam yang dasarnya berlumpur, gelap, dan penuh bahan organik. Keyakinanku sederhana, semakin alami suatu tempat, semakin nyaman pula penghuninya. Setelah itu, air mulai kuisi perlahan menggunakan wadah seperti ini agar lapisan substrat tetap rapi dan tidak teraduk. Setelah akuarium terisi penuh, filter pun kuhidupkan, lalu kutambahkan bakteri starter untuk memulai siklus biologis di dalamnya. Keesokan harinya, saat aku mengamati keseluruhan akuarium, terlihat akar yang membuat ruang tampak sempit. Akar itu pun kuangkat. Lalu aku memasukkan dedaunan kering. Aku juga menambahkan tanaman apu-apu yang tidak hanya memperindah tampilan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung alami ikan dari cahaya lampu. Sebagai sentuhan akhir, aku menambahkan ekstrak daun ketapang. Inilah replika dari salah satu ekosistem paling menakjubkan di Indonesia. Rawa Danau Sentarum, Kalimantan Barat, sebuah habitat buatan yang kubangun khusus untuk Canamaru Yellow Sentarum. Setelah 1 minggu penantian, yang ditunggu pun akhirnya tiba juga. Canamaru Yellow Sentarum, ia datang dari Pulau Jawa ke kota Medan, menempuh perjalanan panjang selama 5 hari. Ia sangat terlihat lelah. Sebelum masuk ke habitat barunya, aku aklimasi terlebih dahulu, memberinya waktu untuk menyesuaikan diri. Di sini aku menambahkan beberapa ekor jangkrik di antara tanaman agar mereka mengeluarkan nyanyian malam yang menambah suasana seperti di hutan hujan tropis. Selain itu, jangkrik ini juga berfungsi sebagai pakan alami untuk Canamaru Yellow Sentarum. Ketika Canamaru Yellow Sentarum aku lepaskan, ia langsung masuk ke dalam lubang yang aku buat sebelumnya. Mungkin ia merasa aman di sana. Untuk saat ini, aku akan membiarkannya beristirahat dan tidak mengganggunya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Canamaru Yellow Sentarum mulai bergerak lebih aktif tampaknya. Ia mulai merasa nyaman, seolah kembali ke aliran tenang Rawa Danau Sentarum. Dan jangkrik yang aku masukkan sebelumnya, kini satu persatu mulai menjadi santapan. Betapa menakjubkan menyaksikan naluri liarnya bangkit begitu alami. Sesuatu yang mengejutkan dan tidak aku duga. Ketika aku memberinya kaca, ia langsung merespon dengan agresif. Begitu cepat Cana ini beradaptasi dan mulai mendominasi habitat barunya. Ini adalah pertama kali aku memelihara Canamaru Yellow Sentarum. Aku
Aku tidak memiliki target atau ambisi tertentu untuk cana ini. Aku hanya ingin membiarkannya tumbuh di sini dengan caranya sendiri, tanpa paksaan untuk